Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Sebelumnya, terima kasih kepada Ibu Dr. Hanifah Nurul Sopyani, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah proses berpikir matematis. Pada malam ini, kami akan mempresentasikan makalah dan hasil studi kasus kami yang berjudul Menelaah Peran Kemampuan Komunikasi, Koneksi, dan Penalaran dalam Desain Masalah Matematika. Kami dari kelompok 9, boleh di next slide. Next slide, Teh. Oke, kami dari kelompok 9 yang beranggotakan Duna Oktavini Habibi dengan NPM 23106310 575. Lalu selanjutnya Muhammad Irfan Jundi dengan NPM 23106310 537. Lalu dengan 310 50 127. Pada kali ini kami akan membahas, boleh di next. Yang pertama itu pentingnya pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi, lalu selanjutnya kemampuan komunikasi matematik, lalu selanjutnya kemampuan koneksi matematik, kemampuan penalaran matematik, hasil analisis studi kasus, rancangan soal HOTS, dan kesimpulan. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada anggota kelompok saya untuk menjelaskan. Baik, terima kasih. Pada kesempatan saya kali ini akan membaca tentang pentingnya pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi dalam pembelajaran. Dari Widodo Winarso pada tahun 2014, mengatakan bahwa dalam era globalitas, pendidikan merupakan tantangan untuk berubah pendekatan dari tradisional menjadi inovatif. Pendidikan yang tidak memperhatikan keterlibatan kreatif siswa, pencapaian tujuan pendidikan hanyalah mimpi. Belajar dengan pola pemikiran maksimal kelas atas adalah tujuan utama dalam menghasilkan siswa yang memiliki kemampuan berpikir kritis, kreatif, sistematis, dan logis. Huda dan Kencana pada tahun 2013 menyebutkan bahwa matematika merupakan pembelajaran yang dapat berkembangkan pemikiran kritis dan kreatif. Lalu ada Praetno pada tahun 2012 juga membenarkan bahwa bersifat tujuan memahami konsep, penalaran, komunikasi, pemecahan masalah, dan apresiasi terhadap kegunaan matematika. Baik, kita masuk ke kemampuan matematis yang pertama, yaitu kemampuan komunikasi matematika. Nah, kemampuan komunikasi matematika itu merujuk pada kemampuan siswa untuk menyampaikan pemikiran matematis secara lisan maupun tulisan, memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematika yang disampaikan orang lain, serta menggunakan representasi matematika untuk mengkomunikasikan gagasan. Ini melibatkan kemampuan untuk menjelaskan konsep, proses, dan solusi matematika dengan jelas dan tepat, serta kemampuan untuk membaca, menafsirkan, merespon informasi matematika. Nah, adapun indikatornya dan menurut para ahli. Nah, indikator yang pertama dari kemampuan komunikasi matematika itu menyatakan ide-ide matematika secara lisan, tulisan, atau demonstrasi, lalu memahami dan menginterpretasikan ide-ide matematika yang disajikan dalam berbagai bentuk, lalu menggunakan istilah, notasi, dan simbol matematika dengan benar, lalu menerjemahkan ide-ide dari satu representasi ke representasi lain. Yang terakhir, adalah mendiskusikan dan merefleksikan pemikiran matematika. Nah, selain daripada itu, menurut para ahli, kemampuan komunikasi matematis menurut Ginting pada tahun 2017 menyampaikan yaitu berarti menyampaikan informasi melalui pertukaran pikiran atau pesan atau informasi dengan menggunakan ucapan, visual, sinyal, tulisan, atau perilaku. Nah, menurut
Dirjen Dikdasmen, yaitu memaparkan masalah, menunjukkan dugaan manipulasi matematika, menarik kesimpulan dan bukti, lalu memeriksa argumen, dan menemukan pola. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Oke. Selanjutnya ada kemampuan koneksi matematika. Kemampuan koneksi matematika adalah kemampuan siswa untuk melihat dan memahami hubungan antara berbagai topik dalam matematika, antara matematika dengan disiplin ilmu lain, antara matematika dengan kehidupan sehari-hari. Ini melibatkan kemampuan untuk mengidentifikasi keterkaitan konsep, menggunakan pengetahuan dari suatu area matematika untuk memahami area lain, serta menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika. Adapun indikatornya, indikator kemampuan koneksi matematika adalah mengenali dan menggunakan hubungan antar topik matematika, menghubungkan representasi yang berbeda dari konsep yang sama, menerapkan matematika dalam konteks di luar matematika, mengenali struktur matematika yang serupa dalam konteks yang berbeda. Adapun menurut para ahli, yaitu NCTM 2000, tahun 2000, kemampuan menemukan keterkaitan antara berbagai representasi, konsep, dan prosedur, memahami hubungan antara topik dalam matematika, serta mengaitkan ide-ide matematika dengan bidang lain atau kenyataan. Sedangkan menurut Kusuma 2008 menunjukkan hubungan internal dalam matematika serta hubungan eksternalnya yang mencakup keterkaitan antara topik matematika dengan ilmu lain. Kemudian kemampuan penalaran matematika. Kemampuan penalaran matematika adalah kemampuan siswa secara mampu bertindak logis, memberikan argumentasi yang valid berdasarkan bukti matematika, menarik kesimpulan, menggenerasi, menggeneralisasi pola, dan mengevaluasi kebenaran suatu pernyataan matematika. Ini melibatkan kemampuan untuk menggunakan pola, hubungan, untuk analisis suatu matematika, membuat dugaan, serta membangun dan mengevaluasi argumen matematika. Dugaan serta membangun. Selanjutnya, ada indikatornya yaitu mengamati pola dan membuat dugaan. Kemudian memberi alasan atau bukti untuk solusi, menarik kesimpulan logis berdasarkan informasi, mengevaluasi kebenaran pernyataan, mengembangkan dan menguji generalisasi, menggunakan penalaran induktif dan deduktif. Dan menurut para ahli, Ergi Swekadijo adalah menurut Menurut RG Sekadijo, pengamatan indrawi menghasilkan proposisi, menyusun proposisi berdasarkan oh, ya lengkap. Dari pengamatan indrawi yang menghasilkan posisi yang kemudian disusun proposisi baru berdasarkan posisi yang telah diketahui dan benar. Kemudian menurut Soeharto Hadjo Satoto dan Endang Daruni Asadi, yaitu proses dari budi manusia yang berusaha tiba pada suatu keterangan baru dari beberapa keterangan yang telah diketahui. Dan keterangan tersebut merupakan lanjutan dengan keterangan yang asli. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baik, izin masuk. Selanjutnya yaitu hasil studi kasus. Nah, pada studi kasus kali ini kita menggunakan soal USK SMP pada tahun 2024 dengan soal suatu bilangan bulat positif N disebut bilangan jumpat jika jumlah N bilangan bulat positif pertama dapat dinyatakan dengan penjumlahan 4 bilangan bulat positif berurutan. Banyaknya bilangan jumpat yang kurang dari 2024 adalah A2000, A252, B253, C504, dan D505. Baik, untuk selanjutnya pembahasannya. Nah, eh, kita tahu bahwa jumlah N bilangan bulat positif pertama adalah N dikali N plus 1 per 2. Nah, lalu penjumlahan 4 bilangan bulat positif berurutan berbentuk 4A ditambah 6 dengan A bilangan bulat positif.
Nah, untuk cara hitungnya sebagai berikut. N dikali N plus 1/2 sama dengan 4A ditambah 6. Lalu, lalu duanya kita pindah ruaskan menjadi N dikali N plus 1 sama dengan 8A ditambah 12 sama dengan eh, N dikali N plus 1 sama dengan 4 mod 8. Lalu kita dapatkan N N kongruen 3,4 mod 8. Nah, kita tahu bahwa N sama dengan 3 bukan bilangan jumpat. Misalkan N sama dengan 8K ditambah 3 atau N sama dengan 8K ditambah 4 untuk suatu K bilangan bulat non-negatif. Nah, untuk N 8K plus 3 dengan K eh, lebih dari sama dengan 1, kita punya 8K plus 3 eh, lebih lebih kecil dari sama dengan 2024. Nah, jadi K-nya itu jika kita operasikan K lebih kecil dari sama dengan 252. Nah, untuk yang N-nya itu untuk yang N sama dengan 8K plus 4 kita punya dengan K lebih besar dari sama dengan 1 juga ya ini. Eh, Kita operasikan 8K plus 4 lebih kecil dari sama dengan 2024. Lalu kita operasikan sehingga hasilnya K lebih kecil dari sama dengan 253. Sehingga banyaknya bilangan jumpat adalah 252 ditambah 253 sama dengan 505. Maka jawaban yang tepat adalah D. Oke, untuk saya. Untuk selanjutnya itu identifikasi kemampuan berpikir dan alasannya. Nah, pada soal ini kami mengidentifikasi kemampuan berpikir berdasarkan taksonomi Bloom yang mencakup level menerapkan, pertama yaitu menerapkan atau terdapat pada C3. Nah, pada indikasinya yaitu siswa dapat menerapkan konsep aritmatika dan teori bilangan yaitu modulo dan deret aritmatika untuk menyusun dan menyelesaikan persamaan yang relevan dengan soal. Dengan alasan siswa dapat menerapkan rumus jumlah deret dan operasi aritmatika modular untuk menentukan nilai-nilai N yang memenuhi syarat, serta menggunakan substitusi N sama dengan 8K ditambah 3 dan N sama dengan 8K ditambah 4. Nah, lalu untuk kemampuan selanjutnya itu kemampuan menganalisis atau C4. C4 atau menganalisis. Nah, untuk indikatornya yaitu siswa mampu menganalisis pola dan sifat bilangan bulat serta mengidentifikasi bentuk umum dalam penjumlahan 4 bilangan bulat positif berurutan. Lalu siswa mampu mengidentifikasi bentuk umum N sama dengan 8K plus 3 dan N sama dengan 8K plus 4. Lalu siswa mampu menentukan batas nilai K yang memungkinkan untuk N lebih kecil dari 2024. Lalu selanjutnya siswa mampu menganalisis kesesuaian nilai N terhadap syarat soal. Nah, alasannya itu pada solusi, siswa harus menganalisis persamaan dan mengubah bentuk penjumlahan menjadi persamaan modular. Lalu untuk selanjutnya yaitu mengevaluasi atau C5 pada taksonomi Bloom dengan indikasi bahwa siswa mampu mengevaluasi hasil perhitungan dan memastikan bahwa solusi yang diperoleh benar dan sesuai dengan batasan soal, yaitu kurang dari 2024. Lalu selanjutnya, siswa mampu mengevaluasi dua bentuk nilai dan menyimpulkan total banyaknya nilai N yang valid. Lalu selanjutnya, siswa mampu memastikan tidak ada nilai yang terduplikasi atau tertinggal dalam perhitungannya. Lalu selanjutnya, alasannya yaitu setelah menemukan bentuk umum N kongruen 8K plus 3 dan N kongruen 8K plus 4, siswa harus mengevaluasi rentang nilai K yang memenuhi N
kurang dari 2024, lalu menjumlahkan semua kemungkinan untuk mendapatkan jawaban akhirnya. Lalu untuk selanjutnya yaitu kita akan membahas rancangan soal HOTS yang telah kelompok kami rancang. Yang pertama itu pada kemampuan komunikasi matematika. Nah, untuk soalnya yaitu seorang pedagang membeli 150 buah apel dengan harga total 750.000. Setelah itu, ia menjual semua apel tersebut dengan harga yang membuatnya mendapatkan keuntungan 30%. Berapakah harga jual per buah apel dan berapa total uang yang diperoleh pedagang tersebut jika semua apelnya habis terjual? Untuk deskripsi pada soal ini yaitu soal tentang pedagang yang membeli dan menjual apel dengan keuntungan 30%, yang melibatkan kemampuan komunikasi matematis karena menuntun siswa untuk memahami informasi secara verbal, mengubahnya menjadi mode matematika yang tepat, lalu menyampaikan proses penyelesaian dan hasilnya secara jelas dan sistematis. Nah, siswa harus menginterpretasikan data menggunakan rumus yang relevan untuk menghitung harga jual per buah dan total pendapatan. Lalu mengkomunikasikan langkah-langkah perhitungannya dengan bahasa dan simbol matematika yang benar. Dengan demikian, soal ini tidak hanya menguji kemampuan menghitung, tetapi juga keterampilan siswa dalam menyampaikan dan memproses informasi matematika secara efektif dan matematika dalam kehidupan sehari. Baik, untuk yang pertama itu ada indikator. Indikator yang pertama itu kemampuan menyampaikan proses perhitungan secara runtun dan jelas, lalu menggunakan bahasa matematika yang tepat. Lalu untuk selanjutnya, menjelaskan konsep presentase keuntungan dan penerapannya. Untuk solusi atau penyelesaiannya, yang pertama itu kita tulis dulu diketahuinya. Yang tadi itu harga belinya itu 750.000 dengan jumlah apel 150 buah. Dan keuntungan yang diperoleh setelah menjualnya yaitu 30%. Yang ditanyakan yaitu harga jual per buah, lalu total uang penjualan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita bisa lihat pada slide yang ini, harga beli per buah sama dengan 750.000 dibagi 150 buah, yaitu sama dengan 5.000 per buah. Nah, untuk 30%. Nah, harga jual per buah sama dengan harga beli ditambah 30% dikali harga beli. Nah, harga belinya yaitu 5.000, kita tambah 30% dikali 5.000 atau 0,3 dikali 5.000 sama dengan 6.500. Nah, harga beli per buah setelah keuntungan 30% yaitu 6.500. Untuk selanjutnya yaitu total uang yang diperoleh eh, jika penjual menjualnya dengan keuntungan 30%. Kita hitung 150 buah dikali harga beli buah setelah dihitung dengan keuntungan 30% yaitu 975.000. Jadi total uang yang diperoleh adalah 975.000 dengan harga jual per buah 6.500. Nah, alasan soal ini HOTS yaitu soal ini menuntun siswa untuk tidak hanya menghitung tetapi juga mampu mengkomunikasikan metode dan konsep yang digunakan secara eksplisit. Kemampuan mengkomunikasikan berpikir matematis adalah salah satu aspek HOTS karena menuntun refleksi dan ekspresi pemahaman secara verbal dan simbolik. Baik, untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya untuk kemampuan koneksi matematis pada rancangan soal HOTS dengan soalnya yaitu sebuah kolam berbentuk persegi panjang mempunyai panjang 20 meter dan lebar 10 meter. Di sekeliling kolam tersebut terdapat jalur setapak dengan lebar 1 meter.
Soal yang ditanyakan pertama itu tentukan panjang dan lebar dari kolam renang beserta jalur setapaknya. Lalu yang kedua, hitung luas kolam renang dan jalur setapak secara keseluruhan. Nah, soal ini itu termasuk dalam kemampuan koneksi matematis karena menuntut siswa untuk menghubungkan konsep-konsep matematika yang berbeda, yaitu geometri, persegi panjang, dan juga luas, dan penambahan dimensi, yaitu lebar jalur setapak. Siswa mengaitkan informasi tentang ukuran kolam dan lebar jalur untuk menentukan panjang dan lebar total, serta menghubungkan konsep luas untuk menghitung area gabungan kolam dan juga jalur. Dengan demikian, soal ini melatih siswa mengintegrasikan berbagai konsep matematika dalam konteks nyata yang terpadu. Next-nya kita akan membahas tentang jawab cara menjawabnya. Yang pertama ada indikatornya terlebih dahulu, yaitu menghitung panjang dan lebar total dari bentuk geometrik yang lebih kompleks. Lalu yang kedua dari soal tersebut indikatornya adalah menghitung luas dan mengenali konsep luas total dengan mempertimbangkan elemen tambahan, yaitu jalur setapak. Baik, dari solusi yang kita ketahui, yang pertama itu ada panjang kolam renang dengan panjang 20 meter, lalu lebar kolam renang dengan panjang 10 meter, lalu dengan lebar jalur setapak yang ditambahkan tadi sepanjang 1 meter. Yang ditanya pertama adalah panjang dan lebar total, lalu yang kedua adalah luas kolam dan juga jalur setapak. Nah, untuk pertanyaan yang pertama panjang dan lebar total itu, maka kita menambahkan panjang dari kolam renang ditambahkan dengan panjang dari jalur setapak. Maka 20 meter ditambah 2 dikali 1 meter sama dengan 22 meter. Jadi panjang totalnya adalah 22 meter. Lalu dengan lebar totalnya yaitu 10 meter ditambah 2 dikali 1 meter, maka 10 ditambah 2 sama dengan 12 meter. Jadi lebar total dari eh, jumlah kolam dan juga jalur itu adalah 12 meter. Nah, pertanyaan yang kedua adalah luas kolam dan juga jalur setapak. Luas kolam dan jalur setapaknya itu kita dapat hitung dengan luas kolam terlebih dahulu, yaitu 20 meter, dikalikan dengan 10 meter adalah 200 meter persegi. Maka luas totalnya, yaitu 22 meter, dikalikan 12 sama dengan 264. Untuk mengetahui luas jalur setapak, maka kita harus mengurangi dari luas total, dikurangi dengan luas kolam renang. Maka luas totalnya yaitu 260 meter persegi dikurangi dengan luas kolam renangnya 200 meter persegi, maka hasilnya luas jalur setapak adalah 64 meter persegi. Jadi kita dapat ketahui jawabannya luas kolam adalah 200 meter persegi dan luas jalur setapak adalah 64 meter persegi. Alasan soal ini merupakan soal HOTS adalah soal ini menantang siswa untuk menerapkan konsep matematika yaitu pengukuran dan luas dalam konteks nyata serta mengembangkan kemampuan berpikir kritis melalui analisis geometrik. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Ini melanjutkan. Kemudian ada rancangan soal host di kemampuan penerapan matematika. Di mana soalnya adalah sebuah taman berbentuk persegi panjang memiliki panjang 15 meter dan lebar 8 meter. Sekeliling taman tersebut akan ditanam bunga dengan lebar 1,5 meter. Pemilik taman ingin menghitung biaya untuk menanam bunga tersebut. Jika biaya per meter persegi untuk menanam bunga adalah 40.000, berapa total biaya yang diperlukan untuk menanam bunga di sekitar taman tersebut? Di mana soal ini termasuk dalam kemampuan menanam matematis karena menuntut siswa untuk menggunakan logika dan proses berpikir masih sistematis dalam menyelesaikan masalah. Siswa harus memahami hubungan antara panjang dan lebar taman dengan lebar area bunga di sekelilingnya. Menghitung luas total area taman beserta jalur bunga, kemudian menentukan luas area bunga saja dengan cara mengurangi luas taman. Selanjutnya, siswa harus mengalihkan luas area bunga dengan biaya per meter persegi untuk mendapatkan totalnya. Indikator kemampuan soal ini adalah kemampuan untuk yang pertama, kemampuan untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang melibatkan beberapa beberapa langkah. Yang kedua, kemampuan untuk menjelaskan hubungan antara berbagai elemen dengan masalah yang diberikan. Solusi soal ini
Diketahui panjang taman ada 15 meter, lebar taman 8 meter, lebar area bunga 1,5 meter. Biaya per meter persegi untuk menanam bunga adalah 40.000. Ditanya total biaya untuk menanam bunga di sekitar taman. Untuk menjawab, pertama kita menghitung luas tamannya dulu. Luas taman sama dengan 15 meter kali 8 meter sama dengan 120 meter persegi. Kemudian menghitung panjang dan lebar taman dengan area bunga. Panjang totalnya sama dengan 15 meter tambah 2 dikali 1,5 meter sama dengan 15 meter tambah 3 meter sama dengan 18 meter. Kemudian lebar totalnya 8 meter ditambah 2 dikali 1,5 meter sama dengan 8 meter ditambah 3 meter sama dengan 11 meter. Kemudian selanjutnya menghitung luas total, di mana itu di, eh, luas taman ditambah luas area bunga. Maka 18 meter dikali 11 meter sama dengan 198 meter persegi. Kemudian nomor yang keempat menghitung luas area bunga. Luas bunga sama dengan luas total dikurangi luas taman, sama dengan 198 meter persegi dikurangi 120 meter persegi, sama dengan 78 meter persegi. Kemudian menghitung total biaya. Total biayanya sama dengan luas bunga dikali luas biasa per meter persegi, yaitu 78 meter persegi dikali 40.000 sama dengan 3.120.000. Jadi total biaya untuk menanam bunga di sekitar taman adalah 3.120.000. Mengapa soal ini merupakan soal hot? Soal ini menuntut siswa untuk menganalisis dan menghitung tidak hanya luas, tetapi juga menerapkan konsep biaya dalam konteks pembuatan taman. Siswa perlu merancang langkah-langkah dan menerapkan konsep luas dan biaya dalam situasi yang lebih kompleks. Selanjutnya, dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk selanjutnya kesimpulan. Nah, pada pengembangan kemampuan berpikir matematis tingkat tinggi menjadi sangat penting dalam pembelajaran modern karena kemampuan komunikasi matematik memungkinkan siswa untuk menyampaikan ide secara jelas, sedangkan kemampuan koneksi matematis membantu siswa dalam memahami hubungan antar konsep dan relevansinya dengan kehidupan nyata. Nah, kemampuan penalaran matematis memberikan fondasi berpikir logis dan sistematis. Ketiga kemampuan ini saling terintegrasi dalam membentuk kerangka berpikir matematis secara komprehensif yang diperlukan untuk menghadapi tantangan di era global. Oke, mungkin sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam penyampaian maupun eh, perbuatan. Saya Dona Octaviania Bibi. Saya Nisa Febrianti. Saya Muhammad Irfan Jundi. Pamit undur diri. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih.